3 legenda kuda yang menakjubkan. Legenda kuda Troya. Dalam mitologi Yunani, kuda Troya adalah simbol kecerdikan dan tipu daya yang mengakhiri Perang Troya setelah berlangsung selama 10 tahun. Kisah ini bermula ketika pasukan Yunani yang dipimpin oleh Agamemnon gagal menembus pertahanan Troya. Meskipun telah mengepung kota tersebut selama bertahun-tahun, Odysseus, Raja Ithaka yang terkenal karena kecerdasannya, merancang sebuah strategi licik untuk menyusup ke dalam kota dengan cara yang tidak terduga. Odysseus mengusulkan untuk membangun sebuah kuda raksasa dari kayu. Di dalamnya akan disembunyikan sejumlah prajurit terbaik Yunani. Mereka membuat kuda itu tampak seperti persembahan suci untuk dewa-dewa, sebagai tanda bahwa mereka menyerah dan kembali ke Yunani. Setelah selesai, pasukan Yunani pura-pura berlayar menjauh, meninggalkan pantai Troya kosong dan hanya menyisakan patung kuda kayu raksasa itu. Penduduk Troya yang sudah kelelahan akibat perang melihat kuda itu sebagai hadiah kemenangan. Meskipun beberapa orang seperti Laokun dan Cassandra memperingatkan bahaya yang mungkin tersembunyi di dalamnya, Raja Priam dan sebagian besar warga Troya memutuskan untuk membawa kuda tersebut masuk ke dalam kota sebagai trofi kemenangan. Dengan susah payah, mereka menggulingkan patung kayu itu, melewati gerbang dan merayakan akhir perang dengan pesta dan minuman. Malam harinya, ketika seluruh Troya tertidur dalam euforia kemenangan, para prajurit Yunani yang bersembunyi di dalam kuda kayu mulai bergerak. Dengan hati-hati, mereka keluar dari dalam perut patung raksasa itu dan membuka gerbang kota dari dalam. Pada saat yang sama, armada Yunani yang sebelumnya berpura-pura pergi kembali berlayar ke Troya dengan cepat. Pasukan Yunani menyerbu kota dalam keadaan lengah. Mereka membakar rumah-rumah, menghancurkan kuil-kuil, dan membantai penduduk yang tidak bersenjata. Para pahlawan Troya seperti Hektor sudah gugur sebelumnya. Sementara tokoh-tokoh seperti Priam dan para bangsawan lainnya terbunuh tanpa ampun. Kota yang dulunya megah pun jatuh dalam satu malam. Semuanya akibat tipu daya sebuah kuda kayu. Setelah kehancuran Troya, para pahlawan Yunani mulai kembali ke negeri mereka masing-masing. Tetapi tidak semuanya mendapatkan perjalanan yang mudah. Odysseus sendiri harus mengembara selama 10 tahun penuh dalam perjalanan pulang ke Ithaka, menghadapi berbagai rintangan seperti raksasa Polyphemus, penyihir Kirke, dan amukan Poseidon. Kuda Troya kemudian menjadi simbol dari tipu daya, perang yang cerdas dan kejatuhan akibat kelalaian serta kesombongan. Sejak saat itu, istilah kuda Troya digunakan untuk menggambarkan taktik infiltrasi yang tidak terduga, termasuk dalam dunia modern seperti serangan siber dan strategi politik. Kisah ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya mendengarkan peringatan dan tidak mudah tertipu oleh hadiah yang tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Troya jatuh bukan hanya karena kecerdikan Yunani, tetapi juga karena mereka mengabaikan tanda-tanda bahaya yang jelas. Dalam seni dan budaya, gambaran tentang kuda Troya tetap hidup hingga kini. Banyak lukisan, patung, film, dan buku yang terus menceritakan kembali kisah ini, mengingatkan dunia tentang bagaimana kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan dan bagaimana kesombongan bisa membawa kehancuran. Legenda kuda dewa Nordik. Di dunia mitologi Nordik, di mana dewa dan raksasa sering bertarung demi kekuasaan, ada seekor kuda luar biasa bernama Golfasi. Nama kuda ini berarti surai emas, menggambarkan bulu dan rambutnya yang berkilaan seperti logam mulia. Golfasi bukanlah kuda biasa, melainkan makhluk yang memiliki kecepatan luar biasa, mampu melintasi dunia hanya dalam sekejap mata. Golfasi dimiliki oleh Hrungnir, seorang raksasa yang terkenal karena keberaniannya dan kebenciannya terhadap para dewa Asgard. Hrungnir adalah salah satu raksasa terkuat, dan Golfasi adalah kuda terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa raksasa. Dengan Golfasi, Hrungnir bisa berpindah tempat lebih cepat daripada angin, menjadikannya ancaman besar bagi para dewa. Suatu hari, dalam keadaan sombong dan mabuk, Hrungnir datang ke Asgard, rumah para dewa, dan menantang mereka. Ia mengejek Odin dan mengklaim bahwa kuda miliknya, Golfasi, lebih unggul daripada Sleipnir. Kuda berkaki 8 milik Odin tertarik dengan tantangan ini.
Odin menantang Hrungnir untuk adu balap. Hrungnir menerima tantangan itu, dan dengan Gulfasi, ia berpacu melawan Sleipnir melintasi alam semesta. Namun, Sleipnir dengan kecepatannya yang luar biasa, akhirnya mengungguli Gulfasi. Hrungnir yang tertinggal di belakang memasuki Asgard dengan penuh amarah dan akhirnya menantang para dewa untuk bertarung. Thor, dewa petir, menerima tantangan tersebut dan menghadapi Hrungnir dalam duel besar. Pertempuran antara mereka begitu dahsyat, hingga bumi bergetar dan langit bergemuruh. Dengan kekuatan Mjolnir, palu ajaibnya, Thor akhirnya berhasil membunuh Hrungnir. Gulfasi, yang telah kehilangan tuannya, menjadi rampasan perang bagi Thor. Namun, meskipun Thor sekarang memiliki Gulfasi, ia tidak bisa menggunakan kuda ini. Menurut hukum para dewa, kuda yang berasal dari raksasa tidak pantas menjadi tunggangan seorang dewa. Karena itu, Thor memberikan Gulfasi kepada anak angkatnya, Magni, yang merupakan anaknya sendiri dari seorang raksasa perempuan. Magni, yang bahkan sebagai anak kecil sudah memiliki kekuatan luar biasa, menerima Gulfasi dengan penuh kebanggaan. Dengan kuda emas ini, ia bisa bergerak secepat kilat, mewarisi sebagian dari kehebatan ayahnya dalam pertempuran. Gulfasi pun tetap menjadi kuda yang luar biasa. Meskipun takdirnya tidak berakhir di tangan para dewa utama, legenda Gulfasi menjadi simbol dari kecepatan, kekuatan, dan harga diri. Ia adalah kuda perang yang pernah membawa seorang raksasa menantang para dewa. Dan meskipun ia akhirnya berpindah tangan, kecepatan dan kehebatannya tetap diakui. Dalam kisah-kisah Nordik, Gulfasi menjadi pengingat bahwa bahkan di dunia para dewa, kekuatan dan keberanian bisa datang dari mana saja, bahkan dari bangsa raksasa. Demikianlah kisah Gulfasi, kuda emas yang mampu melintasi dunia dalam sekejap. Dari tangan seorang raksasa ke tangan putra seorang dewa, Gulfasi tetap menjadi salah satu kuda perang paling legendaris dalam mitologi Nordik, melambangkan kecepatan yang melampaui batas dan kekuatan yang tak tertandingi. Legenda kuda hitam Dewi Kematian. Di dunia mitologi Nordik, terdapat seorang dewi yang memerintah alam kematian, Hel, putri Loki dan raksasa Angerboda. Ia adalah penguasa Helheim, dunia yang diperuntukkan bagi mereka yang meninggal tanpa kehormatan di medan perang. Berbeda dengan para Einherjar yang pergi ke Valhalla bersama Odin, jiwa-jiwa yang lemah, sakit, atau mati secara alami akan beristirahat dalam kerajaan hal yang sunyi dan dingin. Hel digambarkan memiliki tubuh yang setengah hidup dan setengah mati separuhnya, tampak seperti wanita biasa, sementara separuh lainnya membusuk seperti mayat. Ia bukan dewi yang kejam, tetapi ia juga tidak memiliki belas kasihan terhadap mereka yang datang ke wilayahnya. Hel tidak menjemput orang mati, tetapi ia menjaga mereka selamanya di dalam Helheim. Namun, ada satu makhluk yang sering dikaitkan dengannya dalam perjalanan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Seekor kuda hitam yang melaju dalam kegelapan. Kuda ini dipercaya sebagai tunggangan Hel yang membawanya melintasi perbatasan dunia ketika diperlukan. Saat kuda hitamnya berlari, bayangannya dapat menelan cahaya, menciptakan malam yang pekat di sepanjang jalurnya. Kuda ini bukanlah kuda biasa, melainkan makhluk dari alam kematian yang bisa berlari tanpa suara dan tanpa lelah, menembus dunia manusia dan dunia roh dalam sekejap. Dalam beberapa kisah, kuda hitam Hel dikatakan sebagai pertanda kematian. Orang-orang percaya bahwa jika seseorang melihat kuda ini dalam mimpi atau di kejauhan, maka ajal mereka telah dekat. Terkadang, kuda hitam itu tidak membawa Hel sendiri, tetapi membawa roh-roh yang telah dipanggil dari dunia orang mati, mengantarkan mereka kepada takdir yang telah ditetapkan oleh para dewa. Salah satu legenda terkenal adalah kisah raja yang mencoba menghindari ajalnya. Ia mendengar bahwa Hel telah mengirim kuda hitamnya untuk menjemputnya, dan ia pun berusaha melarikan diri ke tempat-tempat suci untuk berlindung. Namun, kemanapun ia pergi, ia selalu melihat jejak kuku kuda hitam di belakangnya. Pada akhirnya, ia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Dan ketika kuda hitam itu muncul di hadapannya, ia pun menerima nasibnya dan dibawa ke Helheim. Hal dan kudanya juga muncul dalam kisah Balder, putra Odin dan Freyr, yang tewas akibat tipu daya Loki. Ketika Hermod,
utusan para dewa, menunggangi Sleipnir untuk memohon kepada Hel agar membebaskan Balder. Ia harus melewati gerbang Helheim yang dijaga oleh makhluk-makhluk gelap. Beberapa cerita menyebutkan bahwa saat Hermod tiba, ia melihat Hal duduk di atas kuda hitamnya, mengawasi dunia dengan tatapan dingin. Kuda hitam ini juga dikaitkan dengan perjalanan para Volva, pendeta wanita Nordik yang memiliki kekuatan meramal. Dalam beberapa ritual, mereka memanggil bayangan kuda hitam Hel untuk mencari jawaban tentang kematian dan kehidupan setelahnya. Orang-orang percaya bahwa suara angin malam yang berdesir adalah derap langkah kuda ini yang berlari di antara dunia. Meski Hel jarang meninggalkan Helheim, kudanya sering muncul dalam kisah-kisah rakyat sebagai simbol ketidakpastian, hidup dan kematian. Dalam beberapa versi mitologi, kuda ini juga dikaitkan dengan Naglfar, kapal besar yang akan membawa pasukan orang mati saat Ragnarok tiba. Kuda hitam Hel dianggap sebagai pembawa berita dari dunia lain, menandakan bahwa kehancuran semakin dekat. Hal dan kuda hitamnya bukanlah sekadar legenda yang menakutkan, tetapi juga cerminan dari keabadian dan ketidakterelakan kematian. Ia tidak berburu manusia seperti kematian dalam mitologi lain, tetapi ia menunggu dengan tenang, membiarkan waktu dan takdir membawa mereka ke Helheim. Dan saat tiba waktunya, kuda hitamnya akan muncul dari bayang-bayang, membawa roh-roh yang telah ditentukan menuju alam kegelapan yang abadi.